Pertemuan selesai. Baik, selamat siang. Apa kabar kalian siang ini? Luar biasa, Pak. Luar biasa, Melgi. Sehat, Oke. Pak. Alhamdulillah. Bagaimana perkuliahan sampai dengan lebih kurang 4 minggu ini? Sudah mulai terasa? Gimana kuliah 4 minggu ini sudah mulai terasa? Banyak tugas atau gimana? Dari minggu pertama sudah lumayan banyak, Pak. Sekarang makin banyak. Oh, berarti pada rajin ngasih tugas dosen-dosennya ya? Lumayan, Pak. Oh, berarti cuma saya dong yang belum berkontribusi memberi tugas ini. Ya, supaya balance saja, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Gimana? Supaya balance. Gimana, Melki? Supaya balance, Pak. Oh, supaya balance. Oke. Oh, sekarang kalian belajar advance atau belajar intermediate sih? Advance, Pak. Advance. Berarti lulus dari PKN STAN udah advance semua ilmu akuntansinya harusnya ya? Oke, sedikit dari saya. Kalau menjadi mahasiswa memang seperti itu. Terus terang kalau saya juga mau curhat sedikit selama 4 kali menjadi mahasiswa, hampir-hampir mirip. Memang seperti itu. Tugas banyak banget. Kadang dosen yang nggak kira-kira ngasih tugas, semuanya berlomba-lomba ngasih tugas, yang nggak tuh deh. Memang seperti itu ininya. Ya dinamika dan romantikanya menjadi mahasiswa seperti itu. Ceritanya jadi banyak nanti. Cuma yang sedikit saya perlu tekankan ke kalian adalah saya ingin berbagi sedikit terkait bagaimana Ki Hajar Dewantara mengeluarkan sebuah statement, mengeluarkan sebuah pernyataan. Mungkin kalian juga pernah mendengar. Ki Hajar Dewantara itu pernah mengatakan bahwasanya esensi dari pendidikan itu adalah memanusiakan manusia. Saya udah pernah cerita belum di sini? Belum sepertinya, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Yakin ya belum ya? Oke. Kalau memang sudah ya udah didengar lagi aja berarti. Saya lupa berarti kalau sudah cerita di sini. Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwasanya esensi dari pendidikan itu adalah memanusiakan manusia. Apa sih makna dari kata-kata ini? Mungkin sebagian dari kita ya bisa saja kita bilang harus semakin bijak, harus semakin menjadi baik. Nah, sekarang kita ambil konsep sederhananya aja deh. Saya ambil analogi sederhana. Sewaktu kalian SD, kalian pasti begitu antusias dan kagum melihat orang-orang yang berhasil masuk SMP, terutama SMP unggulan. Kagum ya, melihat orang, wah keren ini, si A bisa masuk SMP ini. Oh keren nih si B bisa masuk SMP unggul, misalkan seperti itu. Begitu pada saat kalian SMP, kalian kagum juga ini ngelihat anak-anak SMA, anak-anak yang berhasil masuk ke SMA favorit. Kagum dong ngelihatnya, wah keren nih, saya pengen masuk ke sana. Begitu kalian SMA, kalian bakal kagum juga ngelihat orang-orang yang berhasil lulus dan keterima di ITB, orang-orang yang berhasil lulus dan keterima di UI, orang-orang yang berhasil lulus keterima di Brawijaya, orang-orang yang lulus dan keterima di UGM, kagum. Termasuk orang-orang yang lulus dan keterima di PKN STAN. Kalian juga kagum dong. Kemudian rasa kagum kalian itu membuat kalian ingin, waduh, saya mau kuliah di sana juga, keren. Oke. Begitu kalian sudah selesai SMA, kemudian kalian melanjutkan kuliah, itu di ITB, entah itu di UI, entah itu di PKN STAN, salah satunya. Kemudian kalian terus melanjutkan pendidikan, andai kata kita andaikan, insya Allah akan seperti itu. Kalian melanjutkan ke S1, kalian melanjutkan ke S2, bahkan kalian terus melanjutkan ke S3, program doktoral. Dan kemudian ternyata pada saat kalian sudah bekerja,
pada saat kalian sudah memperoleh jabatan, pada saat kalian sudah memperoleh kekuasaan, pada saat kalian sudah memperoleh harta, kalian berubah menjadi orang yang merendahkan orang lain. Kalian langsung melihat seseorang itu dari jabatannya. Kalian langsung melihat seseorang itu dari hartanya. Kalian langsung melihat seseorang itu dari background pendidikannya. Lah apaan sih? Ngomong nggak jelas. Anak baru lulus kemarin sore, baru juga D3 udah ngomong nggak jelas. Dalam hati, gue udah S2 aja, diem-diem aja ini. Nah, pada saat ternyata kalian sudah seperti itu, maka esensi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu nggak dapet. Apa tadi esensinya? Pendidikan itu memanusiakan manusia. Maka pada saat ternyata kalian sudah memperoleh pendidikan, kalian sudah memperoleh pengetahuan, kalian sudah belajar, ternyata kalian tidak bisa menjadi orang yang semakin wise, menjadi orang yang bijak, maka sesungguhnya pendidikan itu tidak pernah kalian dapatkan. Maka kalau misalkan sederhananya dikatakan bahwasanya kalau memang setelah kalian kuliah kalian jadi ngerendahin orang lain, berarti mending kalian gak usah kuliah. Karena sebelum kalian kuliah, kalian adalah orang yang positif, kagum dan kagum dan antusias melihat orang lain, merasa kagum melihat orang lain. Setiap kegaguman itu kalian motivasikan itu ke diri kalian sendiri. Ternyata pada saat kalian telah memperoleh pendidikan itu, kalian berubah menjadi orang yang merendahkan orang lain, melihat orang lain atas dasar latar pendidikan, atas dasar latar jabatan, atas dasar latar harta, atas dasar latar kekuasaan. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan sampai terjadi seperti itu, ini yang menjadi perhatian kita bersama. Ini yang harus menjadi konsep dasar kita bersama. Bagaimana ternyata pada saat nanti kalian sudah memperoleh pendidikan, kalian lulus dari instan, kalian kuliah S1, kalian kuliah S2, dan bahkan kalian kuliah sampai ke S3, kalian seharusnya menjadi orang yang semakin wise, menjadi orang yang semakin bijak, tidak menjadi orang yang merendahkan orang lain atas dasar latar apapun. Ini konsep ya, ini konsep diri yang sangat penting untuk kalian pegang, untuk kalian berbaur, dan untuk kalian berinteraksi nantinya, entah itu di dunia kerja kalian, entah itu di dalam masyarakat, terutama di dalam keluarga. Itu dari saya untuk mengawali siang ini. Untuk selanjutnya serahkan kepada kelompok 3 untuk presentasi. Silakan. Kelompok 3 hadir? Hadir, Pak. Oke, silakan. Isi teman-teman udah kelihatan belum slide-nya? Udah. Jelas. Kelihatan. Gitu. Cakep. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Sekarang sabar ya. Oke, sekarang saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan sedikit materi tentang etika dan anti korupsi. Welcome, selamat datang, Bem-vinda. Bem-vinda adalah bahasa Portugisnya selamat datang. Baru saya mau nanya lagi. Oh ya Pak, ada apa itu Pak? Bem-vindanya itu. Oke, lanjut. Oh ya Pak, sebelum teman-teman bertanya apa Bem-vinda, sudah saya jelaskan. Oke.
Selanjutnya inilah materi yang akan kami jelaskan, yaitu tentang etika pelayanan publik dari kelompok 3. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu kru-kru yang bertugas dari kelompok 3. Yang pertama ada Marcel Dwi Susanto dengan NPM 2301180077 yang fotonya menggambarkan perkataan, "Kamu nggak apa-apa, sini aku periksa detak jantung kamu. Ternyata ada aku di jantung hatimu." Cakep. Selanjutnya, kru yang kedua ada saya sendiri, Melki Salam Saragi, NPM 2301180055. Gambarnya mendeskripsikan daun bahasa Inggrisnya leaf. Kamu juga don't leave me ya. Cakep. Cakep. Oke, selanjutnya ada Abu Rizal Atorik dengan NPM 2301180268. Fotonya berada di depan tangga. Tangga ini akan jadi saksi rumah tangga kita kelak. Cakep. Oke. Cakep. Selanjutnya ada Agus Aryan Husyaini 2301800583. Dia pakai baju biru, latarnya merah. Kamu merah, aku biru. Kamu marah, aku rindu. Oke, sekian krunya. Kita langsung masuk ke materi. Nah, sebelumnya ini infografis yang akan kita pelajarin pada hari ini, teman-teman. Yang pertama ada pengertian etika pelayanan publik, lalu ada urgensi pelayanan publik, prinsip etika pelayanan publik, kualitas pelayanan publik, dan netralitas ASN. Yang pertama kita langsung masuk saja ke pengertian etika pelayanan publik. Ada sedikit percakapan juga di bawah. Etika, ada yang baru nih. Ini dia pengertian etika pelayanan publik. Nah, etika itu artinya adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Lalu pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Nah, setelah digabungkan merupakan etika pelayanan publik merupakan bidang etika terapan atau etika praktis. Sesuai dengan pengertian tersebut, kita dapat mengatakan bahwa beretika dalam konteks pelayanan publik berarti mempertimbangkan cara yang tepat untuk bertindak bagi pegawai negeri sebagai pelayan publik dalam berbagai situasi pelayanan publik. Nah, dalam bentuknya yang paling abstrak, etika adalah salah satu cabang filsafat. Etika berkaitan dengan perilaku normal, yaitu produk dari standar moral dan pertimbangan atau keputusan moral. Tegasnya, etika berkaitan dengan bagaimana kita hidup. Mengambil keputusan tentang bagaimana kita hidup adalah fondasi sebuah etika. Nah, dengan cara sederhana, kita dapat mengatakan bahwa etika berkenaan dengan bagaimana orang-orang melaksanakan urusan mereka. Setiap saat, setiap jam, setiap hari, setiap waktu. Perilaku etis berarti jujur dengan diri sendiri dan dengan orang lain. Etika berkaitan dengan karya, kinerja prestasi, yang dikarya atau kinerja itulah nama kita melekat. Nah, konsepnya ini adalah sejumlah asumsi dasar yang melandasi hampir semua hubungan dan transaksi dalam masyarakat. Nah, itu secara garis besar mengenai etika pelayanan publik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator berikutnya. Dipersilahkan. Terima kasih Melki. Lalu saya akan melanjutkan penjelasannya. Tadi kan sudah jelasin mengenai pengertian pelayanan publik oleh Melki. Lalu apa sih urgensi pelayanan publik? Mengapa pelayanan publik itu penting? Pelayanan publik itu penting karena dia tuh penggerak utama, juga dianggap yang membuat bahwa di sini pemerintahan tuh bagus gitu. Lalu
para pejabat publik, unsur-unsur dalam masyarakat, dan dunia usaha sama-sama juga memiliki kepentingan terhadap perbaikan kinerja pelayanan publik. Nah, di sini ada 3 alasan penting yang melatar belakangi bahwa pelayanan publik dapat mendorong praktik good governance di Indonesia. Yang pertama, perbaikan kinerja pelayanan publik dinilai penting oleh stakeholders, yaitu pemerintah, warga, dan sektor usaha. Yang kedua, pelayanan publik adalah ranah dari ketiga unsur governance melakukan interaksi yang sangat intensif. Dan yang ketiga, nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktik good governance diterjemahkan secara lebih mudah dan nyata melalui pelayanan publik. Prinsip etika pelayanan publik ada 4, yaitu tanggung jawab, keadilan, otonomi, integritas. Tanggung jawab yaitu adalah pelaksanaan pekerjaan dan hasilnya terhadap dampak pekerjaan terhadap orang lain. Prinsip keadilan itu tidak merugikan atau membedakan orang lain. Otonomi yaitu adalah kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya, tetapi dibatasi tanggung jawab dan komitmen profesional dan tidak mengganggu kepentingan umum. Yang keempat, prinsip integritas moral yang tinggi, itu komitmen pribadi menjaga keluhuran profesi. Lalu menurut UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, prinsip ASN itu ada sekitar 7. Yang pertama, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan profesionalitas jabatan. Lalu di sini ada berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau singkatannya KMPAN nomor 62 tahun 2003 tentang penyelenggaraan pelayanan publik. Setidaknya mengandung sendi-sendi. Yang pertama, kesederhanaan. Artinya dalam prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan secara cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Habis itu kejelasan yang mencakup, rincian biaya atau tarif pelayanan publik, prosedur atau tata cara umum, baik teknis maupun administratif. Yang kelima, kepastian hukum, yaitu pelaksanaan pelayanan publik harus dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, kemudahan akses, yaitu bahwa tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika. Kedisiplinan. Nah, ini kesopanan dan keramaian, yakni memberikan pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun. Jadi memberikan pelayanan itu nggak marah-marah, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas. Habis itu yang terakhir, kelengkapan sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai, termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika. Selanjutnya, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Agus. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kualitas pelayanan publik. Berikutnya, pertama itu mengenai pengertian kualitas pelayanan publik. Menurut Ibrahim, kualitas pelayanan publik itu merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan di mana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadi pemberian pelayanan publik. Atau dengan kata lain, kualitas pelayanan publik adalah bentuk totalitas pelayanan yang dilakukan oleh aparatur negara secara maksimal apabila dapat menyediakan produk atau jasa berdasarkan kesesuaian dalam rangka memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Selanjutnya itu unsur-unsur kualitas pelayanan publik. Pertama, ada hak dan kewajiban bagi pemberi layanan yang harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak. Yang kedua, yaitu pengaturan setiap bentuk pelayanan harus disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan masyarakat, dengan tetap berpegang teguh pada efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga, itu kualitas, proses, dan hasil pelayanan yang harus diupayakan agar dapat memberi keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, apabila pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah terpaksa harus mahal,
maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya. Next. Selanjutnya itu faktor kualitas pelayanan publik. Ini faktor yang menentukan dari kualitas pelayanan publik. Nah, menurut para suraman, Feitam dan Berry, dalam penelitian khusus terhadap beberapa jenis pelayanan, mereka mengidentifikasi ada 10 faktor utama yang menentukan kualitas pelayanan publik. Yang pertama itu ada reliability, itu mencangkup konsistensi kerja dan kemampuan untuk dipercaya. Hal ini berarti perusahaan memberikan pelayanannya secara tepat sejak awal dan telah memenuhi janjinya. Yang kedua, responsiveness, yaitu kemauan atau kesiapan para pegawai untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan pelanggan. Yang ketiga yaitu competence, artinya setiap pegawai perusahaan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dapat memberikan pelayanan tertentu. Yang keempat, akses, yaitu kemudahan untuk dihubungi atau ditemui, yang berarti lokasi fasilitas pelayanan mudah dijangkau, waktu menunggu tidak terlalu lama, saluran komunikasi mudah dihubungi. Yang kelima, courtesy, yaitu sikap sopan santun, respek, perhatian, dan keramahan dari para kontak personal. Yang keenam, itu communication, yaitu memberikan informasi yang dapat dipahami pelanggan serta selalu mendengarkan saran dan keluhan. Yang ketujuh, credibility, itu jujur dan dapat dipercaya. Di sini menyangkut nama dan reputasi, karakteristik pribadi, kontak personal, dan interaksi. Yang kedelapan yaitu security, yaitu aman secara fisik, finansial, dan kerahasiaan, risiko atau keraguan-raguan. 9 yaitu understanding atau knowing the customer, yaitu upaya untuk memahami kebutuhan dari pelanggan. Yang 10, tangible, yaitu segala bukti fisik seperti pegawai, fasilitas, peralatan, tampilan fisik dari pelayanan. Selanjutnya itu manfaat kualitas pelayanan publik. Manfaat pertama yaitu hubungan antara pelanggan dan pemberi layanan menjadi harmonis sehingga memberi dasar yang baik bagi terciptanya loyalitas pelanggan. Yang kedua, membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan bagi pemberi layanan. Yang ketiga yaitu reputasi pelayanan publik akan semakin baik di mata pelanggan. Dan keempat yaitu sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan sebagai acuan pengembangan penyusunan standar pelayanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Torik. Oke, suara masuk ya. Oke, kalau gitu kita sekarang masuk ke materi terakhir, yaitu netralitas ASN. Nah, mungkin teman-teman di sini udah pada nggak asing lagi ya dengan istilah netralitas. Kita dari awal masuk dinamika pun kita sudah diajarkan bahwa kita itu harus netral. Nah, netral itu apa di sini maksudnya? Nah, seperti yang ditulis sama saudara Melki, bukan band netral gitu ya. Netralitas di sini maksudnya adalah ketidakberpihakan kita terhadap sesuatu di dalam ranah politik ataupun yang lain. Oke, pertama kita mulai dari pengertian dulu ya. Pengertian di sini sebenarnya ada banyak sekali yang mendefinisikan netralitas itu apa, tapi di sini kita akan ambil menjadi 4 aja. Yang pertama itu menurut KBBI, netralitas itu keadaan dan sikap netral dalam arti tidak memihak atau bebas. Lalu yang kedua menurut Nuraida Moksen mengandung makna impartiality, yaitu bebas kepentingan, bebas intervensi, bebas pengaruh, adil, objektif, dan tidak memihak. Yang ketiga, menurut Sri Hartini, yang mendefinisikan netralitas sebagai bebasnya PNS dari pengaruh kepentingan parpol atau tidak memihak kepentingan partai politik atau tidak berperan dalam proses politik. Dan yang terakhir itu kita kaitkan dengan konsep pemilu. Di sini maksudnya dengan netralitas itu adalah perilaku tidak memihak atau tidak terlibat yang ditunjukkan birokrasi pemerintahan dalam masa kampanye kandidat. Oke, next lagi. Oke, di sini ya indikator penting dalam netralitas politik yang dari dulu sudah kita pelajari itu ada 2. Yang pertama tidak memihak. Apa sih? Apa maksudnya tidak memihak ini apa? Nah, menurut e-book electronic book keluaran KSN tahun 2018 kemarin itu tidak memihak berarti dalam arti tidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye atau menjadi peserta kampanye baik dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS. Lalu tidak terlibat di sini
dalam arti tidak membantu dalam membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan salah satu paslon atau parpol, gitu ya. Oke, next Melki. Lalu untuk esensi netralitas sendiri, menurut Profesor Dr. Eko Prasojo, pertama itu netralitas berupa komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Kedua, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Ketiga, tidak melakukan pelanggaran konflik kepentingan dalam tugasnya. Dan yang terakhir, tidak menyalahgunakan tugas, status, kekuasaan, dan jabatan sebagai ASN. Oke, next, Melki. Oke, jadi mungkin dari awal kita kuliah itu kita mungkin sudah sering dikasih definisi tentang netralitas yang yang sepenangkap saya waktu dinamika itu, ya mungkin saya yang mungkin agak mengantuk itu nangkepnya bahwasanya kita tuh nggak boleh memihak dalam aspek politik aja gitu. Tapi mungkin itu kesalahan saya karena saya nggak terlalu dengerin. Tapi di sini maksudnya aspek netralitas ini nggak melulu di netralitas politik. Sebenarnya itu aspek netralitas itu ada 4. Yang pertama netralitas pelayanan publik, netralitas pengambilan kebijakan ataupun keputusan, netralitas manajemen ASN, dan yang terakhir yang sering kita dengar netralitas politik, tidak boleh memihak kepada siapa. Oke, next Melki. Oke, lalu kenapa sih netralitas itu penting? Nah, jadi ada beberapa pandangan yang mengungkapkan kenapa netralitas itu penting. Yang pertama itu dari Komisioner Ombudsman RI periode 2016 sampai 2021, Laude Ida. Yang pertama menyatakan bahwa netralitas itu sebagai wujud substansi pelayanan. Jadi watak sebagai pelayanan gitu loh. Pelayanan itu tuh harus netral, nggak boleh memihak kita itu untuk melayani anggota DPR ataupun rakyat biasa gitu. Nggak boleh membedakan antara kita melayani keluarga ataupun yang bukan siapa-siapa kita. Lalu yang kedua, terwujudnya profesionalisme birokrasi, yaitu ASN sebagai inti birokrasi yang melayani. Lalu yang ketiga, terciptanya kenyamanan kerja ASN. Nah, ini berhubungan banget sama kita yang nanti bakal jadi ASN gitu ya. Karena kan dengan ada netralitas, dari pihak manapun, tentunya lingkungan kerja kita itu tuh bakal lebih nyaman, kita bakal lebih plong untuk bekerja sesuai dengan prosedur tanpa ada intervensi dari pemikiran politik manapun. Itu dampaknya lebih di kita ya kalau untuk terciptanya kenyamanan kerja ASN. Lalu yang ketiga adalah tegaknya hukum yang berkeadilan. Seperti yang tadi sudah disebutkan di awal, terkait dengan aspek netralitas salah satunya adalah dalam memutuskan kebijakan dan putusan. Gitu ya. Seperti contohnya apabila di pengadilan-pengadilan umum manapun gitu, selama hakim adil maka mohon maaf, selama hakim netral tidak memihak pihak manapun, dia benar-benar menentukan berdasarkan peraturan yang berlaku, maka hukum yang adil dapat ditegakkan. Oke, begitu. Lalu yang kedua, menurut Siti Zuhro, itu mengapa netralitas penting dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah membangun iklim demokrasi yang sehat. Yang kedua, memunculkan pluralisme birokrasi. Di sini maksudnya adalah kita ambil contoh ke penerimaan pegawai gitu ya. Semisal panitianya ini nggak netral, otomatis dan dia mengutamakan orang-orang yang Jawa gitu. Jadi kan otomatis nanti isinya tuh PNS ataupun nanti pembuat kebijakan ke depannya kan isinya bakal orang Jawa semua yang nanti ending-endingnya kebijakannya bakal nggak netral, yang mungkin bakal lebih di Jawa sentris gitu. Jadi pluralisme birokrasi itu tuh juga penting untuk bisa memeratakan pembangunan di setiap daerah dan ya seperti itulah. Lalu yang terakhir adalah mendorong terwujudnya good governance. Dengan adanya netralitas tentu dalam menentukan kebijakan pemerintah itu tidak akan memihak pihak manapun, baik itu orang yang memiliki posisi penting di NKRI ataupun orang yang dia itu tuh biasa aja, mungkin seperti kita ini gitu. Yang terakhir adalah ungkapan dari Rakmawanto yang menyatakan bahwa netralitas penting karena netralitas birokrasi itu diperlukan agar memastikan kepentingan negara dan rakyat secara keseluruhan berorientasi kepada pelayanan. Sehingga siapapun kekuatan politik yang memerintah, birokrasi tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Oke, next, Melki. Oke, ini slide terakhir. Kemudian itu ada pelanggaran netralitas. Pelanggaran netralitas itu
dikategorikan berdasarkan aspek-aspek netralitas yang tadi terdiri dari pelayanan publik, pengambilan keputusan dan kebijakan, politik, dan manajemen ASN. Di sini kami hanya memberikan contoh-contoh, sedikit contoh saja dari apa yang ada banyak di birokrasi pemerintah, karena kalau dimasukin semua itu nanti jatuhnya bisa berslide-slide. Oke, kita mulai dari pelayanan publik. Di sini contohnya adalah menunda IMB ataupun AMDAL dan lain-lain karena ada konflik kepentingan. Misalnya kita kerja di Pemda, jadi kita nggak suka nih sama pengusaha ini, terus kita lambat-lambatin IMB-nya, kayak gitu nggak boleh. Kita harus tetap mengutamakan netralitas dengan ngasih akses yang mudah, seperti tadi saya disebutkan di pelayanan publik yang diterangkan oleh Agus. Lalu mendahulukan pelayanan perizinan karena keluarga, ini juga nggak boleh. Dan yang terakhir, dan bukan terakhir sih, ada lagi yang lain, cuma kita di sini yang terakhir aja. Meminta staf untuk tidak memberikan pelayanan pada orang tertentu karena alasan entah kita memang nggak suka orang itu atau beda pemikiran sama kita gitulah pokoknya. Lalu yang kedua, pelanggaran dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Pertama itu pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan subjektif, itu tentu tidak boleh karena subjektif ya tentu nggak sesuai dengan netralitas yang selama ini kita pegang teguh karena hanya menguntungkan beberapa orang saja. Lalu tidak adanya transparansi kebijakan yang dibuat, dan yang terakhir mengambil keputusan atau kebijakan yang mengintimidasi individu atau kelompok tertentu. Lalu pada pelanggaran manajemen ASN itu pengadaan pegawai yang bukan berdasarkan kebijakan internal. Kebijakan internal di sini maksudnya adalah kebijakan peraturan yang berlaku gitu ya. Kemarin dari yang saya baca di e-book KASN tahun 2018 itu disebutkan bahwa dimaksud kebijakan internal di sini itu atas peraturan yang udah ada, yang udah dibikin sama pemerintah gitu. Lalu melakukan kegiatan pengembangan karir yang tidak merata dan adil. Dan yang terakhir, promosi dan mutasi tidak dilakukan secara objektif dan transparan. Lalu untuk pelanggaran netralitas politik itu terdiri dari kampanye yang tadi sudah saya sebutkan, menghadiri deklarasi paslon, berfoto dengan pose ciri khas kampanye, kayak semisal kemarin teman-teman kalau ada yang dukung paslon nomor 10, itu tangannya membentuk angka 10, itu nggak boleh gitu. Nah, lalu kenapa sih pelanggaran netralitas ini ada? Nah, ini penyebabnya itu di antara lain, pertama ada motif mendapatkan atau mempertahankan jabatan yang udah ada. Kayak misalnya, maaf ya, mungkin nggak usah jauh-jauh deh, kita ambil di OSIS waktu SMA gitu, kita dukung calon A karena ekskul kita tuh banyak dia ngasih janji ke ekskul kita untuk biayai lebih banyak kalau kita milih dia gitu. Lalu yang kedua adanya hubungan primordial, yang ketiga rendahnya integritas, yang keempat tekanan dari atasan, ini juga salah satu faktor pelanggaran juga ya, karena kalau misal atasan kita berprinsip politik atau prinsip yang mungkin nggak cocok dengan kita tapi juga udah melenceng dari SOP, itu bisa saja kita jadi endingnya nggak netral juga gara-gara atasan gitu. Lalu yang terakhir adalah ketidakpahaman terhadap regulasi berkaitan dengan netralitas. Seperti yang kita tahu ya, bahwasannya tidak semua PNS itu diangkat atau diajarkan netralitas terlebih dahulu. Ada tidak seperti kita yang kita memang udah dari dinamika pun udah diajar netralitas, dan di sini pun kita diulang lagi netralitas, bahwasannya netralitas itu penting. Kan ada juga PNS yang mereka itu terdaftar daftar dari tes seleksi CPNS gitu ya, dan mungkin pembelajaran mereka soal netralitas itu nggak banyak, cuma sekedar belajar buat formalitas bisa jawab soal gitu aja. Oke, mungkin itu saja dari saya. Karena ini slide terakhir, saya sekaligus menutup presentasi pada siang hari ini. Atas perhatian teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Oke, sebelum sesi tanya jawab, akan ada ice breaking yang dipimpin oleh Saudara Melki. Saudara Melki, dipersilahkan. Ya, baik Saudara Marcel. Sekarang kita masuk ke sesi ice breaking. Teman-teman dipersilahkan on mic juga boleh kalau ingin menjawab ya. Ataupun tanpa menjawab, mau ngasal juga nggak apa-apa. Sebentar ya, saya share screen. Nah, ini sesi ice breaking-nya yaitu berupa games tebak gambar edisi artis.
Oke, jadi pengelompokannya dibagi sesuai dengan kelompok yang telah dibagi oleh Bapak saja ya. Jadi hadiahnya sebuah kehormatan sajalah, oke. Oke. Jadi teman-teman yang mau jawab boleh langsung nyalain on mic. Langsung on mic dan sebut kelompoknya ya. Nanti Marcel boleh dicatat pemenang gamesnya siapa ya, Marcel. Setiap Oke. Oke. Kita mulai dari soal pertama. Oh ya, untuk Bapak juga boleh terlibat ya, Pak. Saya juga boleh. Boleh dong, Pak. Oke. Boleh dong, Pak. Karena di sini kan kita netralitas. Jadi ya Netral semuanya ya. boleh. Oke, Pak. Oh iya. Semua boleh berkompetisi ya. Oke, Pak. Kita mulai dari soal pertama. Tebak gambar edisi artis. Clue-nya adalah seorang atlet. Ayo teman-teman boleh langsung jawab. Ayo. Jawab. Irfan Besok. Dardim. Wih curang weh, belum nyebut nama. Erika. Ya, siapa tadi siapa? Erika. Erika. Ya, jawabannya apa? Kelompok 4. Kelompok 4. Irfan Apa ya Bahdim. jawabannya? Kenapa Irfan Bahdim? Irfan Bahdim. Kenapa coba jelasin? IR Van bahasa Inggrisnya kipas, Ba Ya. sama dimsum. Ye, benar sekali Erika. Oke, satu poin untuk kelompok 4. Soal kedua, ya teman-teman jadi udah mulai tahu gamenya gimana ya. Ada potongan gambar digabung menjadi seorang nama artis. Ayo yang lain jangan mau kalah ya. Lanjut ke soal nomor 2. Clue-nya artis juga. Sule. Kelompok Dari 2 kelompok Sule. siapa? Suara siapa? Kelompok Dari siapa? 2 Sule. Kenapa Sule? Itu ada Sol. Ada Lele. Sule. Iya, tepat sekali. Tapi penjelasan bisulnya ini karena bisulnya ada 1. Karena kalau bisul ada 2. Lanjut soal nomor 3. Clue-nya artis penyanyi. Ayo teman-teman, jangan mau kalah kelompok 2 dan 4. Clue-nya penyanyi. Ada yang bisa, Nyerah. Clue-nya tambah dong. Clue-nya artis laki-laki. Artis laki-laki, penyanyi laki-laki. Ayo. Ayo bisa yo. Ayo Bapak ada pemikiran jawabannya, Pak? Clue-nya penyanyi, artis laki-laki. Ayo, ada tidak? Kalau menyerah, lambaikan tangan ke kamera dong. Atau bilang nyerah gitu, nyerah. Oke, waktunya tidak terlalu lama, jadi kita anggap ini tidak ada yang bisa menjawab ya. Jadi jawabannya adalah Judika. Ada yang bisa jelasin teman-teman? Jauh banget. Judinya dari mana? Judi tidak? Membunuh juga dilarang, Bor. Membunuh Kak. Nah, kan ada juga. Nah, jawabannya Judika. Maksa ini. Aduh. Oke, tidak ada yang merasa menjawab. Teman-teman tampaknya tidak tertarik ya dengan gamenya. Masih mau lanjut atau kita stop saja? Lanjut. Banyak yang tertarik. Ayo semangat. Susah banget, Kak.
Ayo, soal berikutnya. Susah banget, aku nggak tahu nama-nama artis soalnya. Di sini kita belajar, Bram. Ayo, silakan clue-nya artis, penyanyi. Penyanyi aja, penyanyi dulu dah. Ayo. Clue-nya artis, penyanyi, ditambahin satu lagi deh, perempuan. Penyanyi perempuan. Isyana Saraswati bukan? Iya, dari kelompok berapa? 4. Benar sekali. Coba jelasin. Ya, coba jelasin. Kok bener, kok kaget dia. Aku Ayo dijelasin. cuma NASA Ras. Nggak tahu itu jam itunya apa. Itu Isya nggak sih? Oh Isya, ya Allah. Belum Isya itu, Ju Isyanya. Belum Isya itu masih maghrib. Itu belum Isya. Nggak bisa nih. Oh, itu nggak belum bisa nih. Isya ya. Sorry. Saya salah dikit aja di jamnya ya. Itu di Malang udah Isya tuh. Iya kan di Malang ada Isya. Isyana Yang bawahnya apa itu? Saraswati. Ini ikan Fati. Oh. Pati. Aduh. Oke, kelompok 4 berhasil menjawab ya. Oke, soal berikutnya. Clue-nya artis. Penyanyi lagi, penyanyi. Ayo Bram, boleh Bram. Kalau belum tahu nama artis, di sini saatnya belajar kita Bram. Penting kali. Ayo teman-teman, kayaknya ini aja soal terakhir deh ya. Ayo ada yang bisa. Clue-nya artis, penyanyi, ditambah deh satu lagi laki-laki. Tampaknya semakin seru atau perasaan saya? Tulus, Mel. Ada yang bisa? Ya? Tulus. Kelompok berapa Alif ya? Kelompok 7. Kenapa bisa Tulus? Nah, ini yang kiri tua. Kan? Yang kanan Ya. aku, kamu jadi kita bahasa Inggris. Benar sekali kamu Alif. Oke, soal terakhir saja ya. Kali ini next slide soal terakhir. Tampaknya terlalu lama kita ini. Yuk, soal terakhir. Clue-nya artis dan penyanyi deh ya, penyanyi. Ayo ada yang bisa? Ayo teman-teman. Menyerah. Penyanyi artis Indonesia laki-laki sudah. Ayo. Kita kasih genrenya deh. Dangdut. Romai Rama. Thomas Georgi. Thomas Georgi. Oke, ada yang bisa teman-teman? Thomas Nasar. Georgi. Nasar salah. Ayo. Tampaknya tidak ada yang Saiful bisa Jamil. jawab. Saiful Jamil salah. Nasar salah. Ayu Ting Ting salah. Romai Rama. Roma Irama salah. Thomas Georgi. Dewi Persik. Dewi Persik salah. Rizky Ridho. Rizky Ridho salah. Rizky Bilar salah. Mulan Ayo. Mulan Jamila salah. Ini biasanya nggak jelas nih. Biasanya ini. Jelas kok Pak. Oke ya, tampaknya teman-teman menyerah. Jawabannya adalah Didi Kempot. Dia keroncong, Mel. Didinya dari mana? Itu bukan dangdut, itu campur sari. Dan donat gak sih logonya? Iya, tepat. Ini logo Dunkin Donat disingkat Dede. Didi. Dede. Oke, sekian game hari ini.
Terima kasih partisipasinya teman-teman. Silahkan masuk ke sesi pertanyaan. Pemenangnya kelompok 4 ya. Nanti 4. hadiahnya bisa kita negosiasikan. Itu keempatnya dari mana? Ini Pak, kempot ini bukan namanya. Lesung pipit kempot bukan ya? Bisa. Ngaco. Oh, oke. Kalau begitu mohon maaf kesalahan teknis ya dari pembuat soal ya. Harap maklum ya teman-teman. Terima kasih. Oke, dikembalikan kepada Marcel. Oke, setelah ice breaking yang seru dari Melki, sekarang kita lanjut ke sesi jawab pertanyaan. Teman-teman, apakah ada pertanyaan yang mau diajukan? Advent? Advent? Oh ya, Afu, boleh Afu? Oke. Mel, ini mau dibuat sesi apa gimana? Suara kau. Iya, dalam bentuk sesi saja, Bung Marcel. Oke, ini sesi pertama 2 pertanyaan ya. 1 pertanyaan lagi, silakan. 1 pertanyaan lagi. Izin bertanya. Izin bertanya, perkenalkan. Kedengeran nggak suaranya? Ya kedengeran. Izin bertanya, perkenalkan, nama saya Nadir. Saya mau bertanya tentang netralitas jabatan petahana. Oh ya, sebelumnya mohon maaf, pertanyaan ini murni dari keingintahuan saya karena menjelang pilkada, bukan karena perspektif politik atau gimana pun. Jadi saya nemu artikel itu menjelang pilkada 2020 tuh KPU mewajibkan cuti kampanye bagi petahana yang ingin mencalonkan kembali pada jabatan gubernur, bupati, wali kota, serta wakil-wakilnya. Itu diatur di statement kewajibnya itu di pasal 64 peraturan KPU-nya. Tapi di artikel lain itu baru tahun kemarin, itu dalam Pilpres, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa dalam Pilpres itu capres atau cawapres tidak diwajibkan untuk cuti kampanye. Nah, pertanyaan saya, menurut kelompok Anda, kondisi apa sih yang menyebabkan perbedaan perlakuan ini? Karena menurut pendapat saya itu yang cuti kampanye aja masih beresiko netralitas penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Contoh misal mobil dinas tuh paling umum. Apalagi yang nggak cuti. Gitu. Pertanyaan saya itu sih. Terima kasih. Oke, ini kami udah mendapatkan 3 pertanyaan. Kami diskusi dulu, setelah diskusi langsung kami jawab. Terima kasih.
Oke. Nadir, tadi untuk pertanyaan terakhir bisa coba diulangi, Nadir, inti pertanyaannya aja yang tadi terakhir itu. Iya, jadi menurut pendapat kelompok Anda, kondisi apa sih yang menyebabkan perbedaan perlakuan gitu? Jadi antara yang wajib cuti kampanye sama enggak itu. Oke. Mengenai netralitas. Oke. Kami coba menjawab ya. Untuk teman-teman nanti yang sekiranya teman-teman atau Bapak yang nanti bisa memberi tambahan jawaban, kami persilahkan tentunya. Dan tentunya jawaban kami ini masih belum sempurna. Oke, kenapa sih dikasih perbedaan antara gampangannya kepala daerah sama presiden gitu ya, yang setingkat sama kepala daerah, gubernur, bupati, wakil-wakilnya gitu ya. Nah, sama seperti Nadir juga tadi, saya juga sempat ngecek beberapa artikel bahwasanya kenapa kok kepala daerah itu disuruh full cuti, sedangkan presiden dan wakil presiden itu nggak full cuti. Nah, pertama-tama saya akan jelasin kepala daerah dulu. Nah, kalau kondisi cuti kepala daerah dan sederajatnya gubernur, bupati, dan lain sebagainya itu, mereka disuruh full cuti karena menurut kelompok kami, skop pemerintahan mereka itu tuh terbatas di otonomi daerah, di suatu daerah gitu ya. Jadi di sini skop daripada pemerintahan mereka itu tuh emang dibatasi, misalnya Pemda DIY, yaitu mereka ngurusi DIY aja, Bupati Bantul, daerah saya ya ngurusinya Bantul juga. Nah, dalam pelaksanaan ini mereka disuruh cuti karena skopnya itu kecil, itu satu. Dan apabila mereka cuti pada masa kampanye, full masa kampanye, itu Mendagri mereka dapat mengganti kepala-kepala daerah dan sederajatnya itu dengan seseorang yang mereka anggap mumpuni, baik itu dari daerah ataupun eselon 1 yang nanti jabatannya itu disebut PLT, pelaksana tugas gitulah. Nah, terkait dengan presiden dan wakil presiden, kenapa kok mereka nggak boleh cuti? Padahal nanti bisa saja ketika mereka kampanye, nanti mereka malah pakai fasilitas yang sebenarnya itu dibiayai oleh negara gitu. Nah, sebenarnya kemarin saya sudah cek di dpr.co.id apa ya, itu tuh mereka itu sebenarnya juga cuti, tapi cutinya itu tuh enggak full pada masa kampanye, tidak seperti kepala daerah dan sederajatnya. Mereka itu cuti pada jam-jam tertentu dan pada hari tertentu saja. Misalnya Presiden Jokowi itu punya jadwal kampanye pada tanggal 29 Oktober besok gitu misalnya. Nah, dia cuti cuma pada hari itu aja. Supaya apa? Supaya nanti fasilitas negara itu nggak diberikan kepada Bapak Presiden ketika dia kampanye. Nah, kenapa kok dia nggak suruh full cuti satu periode kampanye gitu? Karena beda dengan kepala daerah dan sederajatnya, skop pemerintahan presiden ini luas. Dia kan berlaku tidak hanya sebagai kepala negara, tapi juga kepala pemerintahan dan pertahanan gitu ya. Nah, selain itu, selain dia bertanggung jawab di NKRI yang 2 kabupaten atau 1-2 provinsi, itu dia juga ngurusi hubungan diplomatis dengan luar negeri. Maka salah satu fraksi partai politik di Indonesia juga menegaskan bahwa jangan sampai ada kekosongan kekuasaan di masa politik, karena politik ini bukan kondisi genting yang mengharuskan presiden itu tuh harus kosong kekuasaan gitu loh. Jadi memang diatur cuti, tapi cuti pada waktu-waktu tertentu saja, enggak full cuti seperti kepala daerah. Seperti yang tahu ya bahwasanya persiapan kampanye, saya tadi barusan baca juga ya. Kalau semisal presiden nanti benar-benar disuruh cuti, dia itu bakal kemarin waktu Pilpres terakhir 2019 itu dia bakal cuti kalau mulai dari persiapannya dari tanggal 23 September 2018. Nah, kalau sampai bulan Maret kan itu berarti ada kekosongan kekuasaan yang benar-benar lama kan. Dan tentunya ganti presiden itu nggak segampang mencari ganti kepala daerah. Begitu Nadir ya kalau dari kelompok kami. Mungkin teman-teman atau Bapak ada yang ditambahkan atau nanti di akhir sesi saja. Jadi itu aja, terima kasih. Selanjutnya teman saya yang mau jawab pertanyaan lain, monggo. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Erika Febriani.
Menurut pendapat kalian bagaimana kualitas pelayanan publik di Indonesia saat ini? Apakah sudah bagus atau masih rendah? Jika masih rendah, apa yang menurut kalian harus diperbaiki atau ditingkatkan? Nah, dari pertanyaan itu kami menggunakan data dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, survei kepuasan masyarakat tahun 2019 dari Samarinda. Mereka menggunakan indeks kepuasan masyarakat dengan sasarannya tuh masyarakat yang menggunakan pelayanan publik pada tahun 2019. Di sini ada rata-rata dari Januari sampai Desember tuh rata-rata orang yang mengisi survei 132 orang. Lalu di sini ada yang diuji ada 9, persyaratan dengan jenis pelayanan, sistem mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya atau tarif, kesesuaian produk, spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana, penanganan pengaduan, sarana dan masukan. Di data itu ditunjukkan bahwa mereka tuh rata-rata baik sekali, hanya pada biaya atau tarif dia hanya baik. Nah, di situ tuh kita tahu bahwa yang biaya atau tarif itu kan kurang. Jadi dibilangin dari data itu bahwa yang biaya atau tarif itu tindakannya ntar dia melengkapi fitur simulasi biaya pada website. Lalu juga ada kendala-kendala lain, misalnya krisis kepercayaan seperti yang dari Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT. Dan dia bilang bahwa kendalanya tuh terjadinya maladministrasi dari aparatur negara, misalnya ketidakjelasan prosedur, ketidakpastian jangka waktu layanan, pungutan liar, korupsi, ketidakpastian layanan perizinan investasi, kesewenang-wenangan, dan secara makro mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan publik. Jadi kalau ditanya bagaimana kualitas pelayanan publik di Indonesia saat ini, mungkin masih rendah. Dan kalau apa yang harus diperbaiki atau ditingkatkan sih lebih ke integritas aparatur negaranya, supaya tidak terjadi yang calo, KKN, dan sebagainya. Jadi aparatur negara itu harus lebih transparan dan peraturannya juga harus lebih jelas. Lalu juga bisa dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tuh bahwa jangka waktunya segini, biayanya segini. Sekian itu jawabannya. Apakah Erika udah jelas? Mungkin ada tambahan Pak, atau dari teman-teman ada tambahan buat jawab pertanyaan Erika? Kalau dari saya di akhir sesi aja ya. Dari yang lain silakan. Oh ya, oke. Mungkin saya boleh sedikit menambahkan teman-teman. Iya, Bram. Ini kalau menurut saya sendiri ya, dan beberapa pengalaman, itu kalau pelayanan publik di Indonesia itu yang masih agak kurang itu adalah koordinasi antara beberapa lembaga yang misalkan dia itu menangani suatu bidang yang mirip-mirip. Jadi masih ada yang seperti tumpang tindih begitu. Misalkan begini, kalau kita baca berita ya, terbaru kemarin itu kan ada mengenai insentif pajak itu untuk UMKM. Nah, itu kan salah satu pelayanan dari pemerintah ya sebenarnya. Dan juga di daerah-daerah itu kan ada dinas koperasi dan UMKM. Nah, seharusnya dinas koperasi dan UMKM ini mereka salah satu juga bertugas ini kan, memberikan penyuluhan dan juga pengarahan kepada UMKM. Nah, celakanya kebanyakan orang-orang di dinas koperasi itu masih kurang paham mengenai
bagaimana sih cara mendapatkan insentif pajak itu, dan bahkan ada juga yang masih kurang paham mengenai ini tata cara perpajakannya untuk UMKM itu gimana. Nah, akhirnya jadi kebijakan yang sudah bagus itu kan seolah-olah masih mentah gitu ya, jadi belum terserap maksimal di masyarakat itu. Padahal seharusnya kalau misalkan antara dua lembaga, misalkan KPP di kabupaten mana dia itu ada sama, atau mungkin kalau nggak ada KPP, KP2KP lah, itu bisa bekerja sama dengan dinas koperasi yang ada itu, sehingga nanti dalam memberikan pelayanan penyuluhan masyarakat itu bisa lebih maksimal. Terus ada lagi mungkin mengenai ini pemberian bantuan langsung yang diberikan di masa pandemi ini. Ada beberapa yang mengatakan data yang kurang sinkron antara dinas sosial dengan data yang dimiliki atau dikumpulkan dari bawah, dari pemerintah desa. Ada yang mengatakan itu kurang sinkron. Nah, itu kalau menurut saya kerjasama atau konsolidasi antara beberapa lembaga yang menangani masalah bersama itu masih kurang sinkron. Itu saja sih kalau tambahan dari saya mungkin. Terima kasih. Terima kasih, Bram. Tes. Oke. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari aku. Pertanyaan yaitu, bagaimana saya bisa tetap melaksanakan kewajiban sebagai ASN yang bersifat netral dan menjadi anak yang baik di saat bersamaan untuk ikut dan mendukung kampanye orang tua. Apakah ketika mendukung orang tua saya dalam kampanye sebagai anak tetap salah? Sesuai peraturan, memang tidak boleh mendukung partai politik secara langsung, sekalipun itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang tua kita sendiri. Hal yang perlu diingat yaitu kita ini memiliki identitas sebagai ASN. Ini tentunya kita harus menaati setiap peraturan yang ada. Dan juga sebagai ASN kita sudah disumpah untuk bisa bersikap netral dalam situasi apapun, tidak terkecuali kepada keluarga. Tentu orang tua kita pasti akan sadar akan hal tersebut. Mereka juga pasti tidak akan berpikir bahwa mendapatkan dukungan dari satu orang ASN akan berdampak besar bagi mereka. Nah, selain itu juga wujud berbakti pada orang tua juga tidak harus melalui dengan mendukung partai politik mereka. Juga bisa melakukan hal lain seperti secara personal ya, memberikan support lah. Misalnya mengadakan suatu pesta keluarga misalnya untuk memberikan support kepada orang tuanya, dan juga selalu memberikan doa supaya bisa diberikan hasil yang terbaik. Itu saja dari saya. Jika ada teman-teman yang mau menambahkan, silakan. Oke, sekarang kami akan membuka sesi kedua pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Mau izin bertanya? Ya. Apakah PNS harus selalu mendukung kebijakan pemerintah? Seperti kan misalnya sekarang ini tuh ada Undang-Undang Cipta Kerja nih, yang menuai polemik, ada yang pro, ada yang kontra. Nah, PNS sendiri kan adalah bagian dari pemerintah nih. Apakah kita tetap harus selalu mendukung kebijakan pemerintah? Entah itu kebijakan baik atau buruk, entah itu suka apa tidak suka, apakah kita tetap harus selalu mendukung? Nah, dan apakah kita sebagai seorang PNS dapat mengkritik pemerintah? Kalau iya, kira-kira bagaimana cara menyampaikannya, dan kalau tidak, kira-kira mengapa? Terima kasih. Oke, ada apa yang lain? Apakah ada pertanyaan?
Permisi, izin bertanya. Yuk. Baik, pertama terima kasih atas kesempatan kepada saya yang diberikan untuk bertanya. Jadi salah satu tadi disebutkan di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat itu kan harus disiplin, kemudian sopan, santun, ramah, itu kan. Itu kan mudah sekali ya kalau kita menuliskan atau mengatakan seperti itu. Tapi kemarin itu saya lihat ada kasus dari salah satu KPP, itu juga cukup ramai di media sosial kalau teman-teman ngikutin, itu ada seorang petugas, ibu-ibu, petugas pelayanan, itu membentak-bentak dan menunjuk-nunjuk kepada wajib pajak, dan wajib pajaknya pun juga membentak-bentak, menggebrak meja dan menunjuk-nunjuk petugas pajaknya itu. Nah, kalau menurut kelompok teman-teman, bagaimana ya supaya misalkan ada WP yang datang terus tiba-tiba marah gitu di kantor, kita itu gimana cara menghadapi WP itu supaya kita itu tetap bisa tenang, tidak ikut marah, tidak terbawa emosi, tetap bisa beretika dalam melayani, tapi di sisi lain kita juga tetap bisa menjaga diri kita gitu loh. Kan kalau masa kita cuma diam aja ditunjuk-tunjuk sama WP, disalah-salahin, padahal kita belum tentu salah gitu kan sebagai pemberi layanan publik gitu. Itu aja sih pertanyaan saya, gimana caranya supaya kita tetap bisa mempertahankan diri kita, supaya tidak ditunjuk-tunjuk, supaya tidak disalah-salahkan sama masyarakat, tapi juga tetap bisa memberikan pelayanan yang maksimal, beretika, dengan tidak ikut-ikutan emosi atau marah itu. Terima kasih. Oke. Apakah ada lagi? Oke, karena tidak ada lagi, maka kami akan mulai berdiskusi dan mulai menjawab pertanyaan. Oke, tes suara masuk ya. Oke, saya akan coba menjawab pertanyaannya Mas Bram ya, yang tadi tanya gimana sih kalau kita waktu lagi kerja, tahu-tahu ada wajib pajak atau klien kita yang datang dan tahu-tahu mendak kita, padahal kita nggak tahu kita salah apa, dan bisa jadi kita cuma biasan gitu, atau memang dia kurang puas dengan pelayanan yang ada di kantor kita gitu ya. Nah, menurut kelompok kami, gimana kita menanggapi hal tersebut? Pertama-tama terkait dengan tadi yang narasi Bram yang soal ada pegawai KPP yang dia marah-marah, kita pertama perlu mengontrol dulu kondisi mental kita. Bahkan tadi seperti yang Bram bilang, kita bukan mesin, tapi mesin sekalipun kalau dia emang nggak diistirahatkan, dia otomatis bakal hancur kan, bakal rusak gitu kan. Nah, manusia juga gitu. Jadi kita harus mengontrol kondisi mental kita dengan berbagai hal, baik itu bisa dengan istirahat sederhana, hanya sekedar tidur atau apa, bisa juga dengan kita melakukan hal-hal yang kita sukai, seperti kalau saya itu suka koleksi beberapa barang, ya saya koleksi itu tentunya bisa meringankan beban. Lalu yang kedua, kita juga harus semakin paham, dalam artian tuh
kita benar-benar ngerti apa sih pelayanan publik, apa yang mesti kita lakuin, dan kondisi si klien kita. Kondisinya seperti apa? Kan kita bisa aja kan dapat klien yang dia, misalnya kita kerja di KPP tuh, terus kita dapat klien yang memang dia tuh benar-benar nggak ngerti pajak gitu. Itu nggak nutup kemungkinan walau dia setiap bulannya bayar pajak. Bisa jadi yang ngitung pajak keluarganya atau orang lain yang kemudian waktu dia datang ke kita itu tuh dia emang ngurus sendiri gitu dan dia marah-marah karena alasan itu. Nah, jadi kita pertama-tama kita posisikan diri kita dulu di kondisi terbaik walaupun itu memang sulit. Nah, kalau memang memposisikan diri di kondisi terbaik itu dirasa belum cukup, kita juga harus kita juga harus paham peran dan fungsi kita di sana. Kita sudah disumpah untuk bisa ngasih pelayanan publik yang terbaik kepada klien-klien kita, kepada masyarakat. Dan yang terakhir, kita harus tahu atau paling enggak kita bisa memprediksi, bukan sih bahasanya, bukan prediksi, bisa tahu kondisi klien kita ini seperti apa gitu. Dengan kita tahu kondisi klien kita ini seperti apa, kita bisa mulai dengan menanyai masalahnya apa Bu, kenapa kok istilahnya kita nggak bisa ngomong sih, datang-datang ngebenakin nggak bisa. Pokoknya kita petakan dulu sih masalah dia itu tuh apa sebenarnya. Nah, dengan kita tahu memetakan masalah dia, kita bisa menyelesaikan masalah klien kita. Dan tentunya seperti yang tadi saya bilang, kondisi mental kita juga harus terjaga, seperti jangan tidur kemalaman lah, atau terlalu sering main, kita kurang istirahat dan lain sebagainya. Gitu aja mungkin Bram terkait tadi menanggapi gimana kalau kita ketemu dengan klien yang tiba-tiba marah-marah ke kita gitu. Bisa diterima Bram untuk jawabannya? Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Sekedar menambahkan untuk pertanyaan Bram ya. Di situ kan konteksnya kita nggak bisa mengendalikan bagaimana orang bertindak kepada kita. Jadi ya itu lebih kepada kita bagaimana mengendalikan diri kita seperti yang sudah kita pelajari di komunikasi publik mengenai bagaimana komunikasi kita dengan orang lain. Jadi ya intinya pengendalian diri aja sih, dan kita juga harus fokus kepada apa yang bisa kita berikan saja kepada orang lain. Jangan berharap feedbacknya dulu. Jadi dari diri kita sudah memberikan yang terbaik, ya sudah, berarti itulah udah hasil yang terbaik. Kalau dari segi WP-nya dia tidak merespon sesuai apa yang kita harapkan, ya itu sudah di luar kendali kita. Jadi kuncinya ya kendalikan diri sendiri saja. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Siti. Apakah PNS harus selalu mendukung kebijakan pemerintah? Seperti misalnya sekarang ada UU Cipta Kerja yang menuai polemik. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah, habis itu pertanyaan itu apakah kita tetap harus selalu mendukung setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah? Entah kebijakan itu baik atau buruk, suka atau tidak. Dan apakah kita sebagai seorang PNS dapat mengkritik pemerintah? Kalau iya, kira-kira bagaimana cara menyampaikannya? Dan kalau tidak, kira-kira mengapa alasannya? Nah, di sini nih ada pendapat dari seorang PNS-nya. Dibilang bahwa PNS itu tidak dibenarkan untuk mengkritik pemerintah secara terbuka atau terang-terangan. Di sini menurut pengalaman dia, PNS itu biasa hanya ngomel di warung kopi bersama teman-temannya gitu, diam-diam. Lalu ada juga peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 1975 tentang sumpah atau janji pegawai negeri sipil. Yang isinya tuh dia tuh berjanji bahwa setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. Yang kedua, bahwa saya akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Di sini kita tahu bahwa PNS itu jadi merupakan salah satu pelaksana publik dan yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Jadi kurang baik apabila dia mengkritik
komunitas secara terang-terangan. Habis itu untuk apakah dia sebagai PNS tuh bisa menyampaikan kritik kepada pemerintah? Menurut saya tidak bisa, karena dibilang bahwa akan berdampak kepada PNS itu, akan diberikan sanksi tegas bagi PNS yang mengkritik pemerintah secara terbuka. Makanya PNS tidak ada yang terlihat memberikan kritik kepada pemerintah. Apakah sudah sangat jelas, terima kasih. Oke, semua pertanyaan udah dijawab. Sekarang kami akan menutup presentasi. Selamat siang dan terima kasih atas perhatian. Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Kita beri applause dulu dong untuk kelompok 3. Ya, terima kasih kelompok 3. Terima kasih juga teman-teman yang sudah berpartisipasi. Ini menarik ya. Saya akan sedikit berkomentar. Saya mulai dari yang pertama, yang paling menarik, yang setelahnya acak saya ambil. Yang paling menarik ini yang tadi ditanyakan oleh Tia. Apakah PNS harus mendukung kebijakan pemerintah kritik? Enggak. Itu ya intinya ya. Sebenarnya pada saat kita nantinya menjadi PNS, kalian juga menjadi PNS, itu sebenarnya kita sudah menjadi satu keluarga besar dalam pemerintahan. Satu keluarga besar dalam pemerintahan. Kita ambil contoh saja, misalkan kalau saya seorang PNS di kelurahan, kemudian Pak Lurahnya membuat sebuah kebijakan, kemudian ada beberapa penolakan yang dilakukan oleh warga dari kelurahan tersebut. Saya selaku PNS di kelurahan tersebut kemudian melakukan kritik secara terbuka. Kata-katanya secara terbuka ya. Berarti kalau secara terbuka saya posting di Instagram bisa jadi, saya nge-tweet di Twitter bisa jadi, saya posting di Facebook bisa jadi, kemudian saya bisa juga saya Insta Story, bisa juga saya WA Story. Ini kritik secara terbuka ya, berarti kritik yang dilakukan di media sosial, salah satunya. Nah, ini otomatis pada saat saya melakukan kritik tersebut, apa tanggapan warga setelah melihat saya melakukan kritik secara terbuka seperti itu? Minimal mereka pasti akan mengatakan, lihat tuh, orang pegawai kelurahannya aja nolak. Apalagi kita. Paham ya analogi yang ingin saya sampaikan di sini ya. Nah, ini juga pada saat kita membawa ini dalam sebuah menjadi pegawai Kementerian Keuangan. Ada kebijakan di Kementerian Keuangan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan sudah diambil dan sudah diputuskan. Artinya sebelum sebuah kebijakan diputuskan kan pasti dirapatkan dan didiskusikan ya. Sudah melewati berbagai tahap, itu ada prosesnya itu. Nah, setelah itu dikeluarkanlah kebijakan tersebut. Kita sebagai pegawai Kementerian Keuangan melakukan kritik secara terbuka. Apa orang luar sana ngomong? Ya, lihat tuh. Orang pajaknya aja, misalkan di Direktur Jenderal Pajak ya. Orang pajaknya aja, coba lihat nih. Orang pajak aja ngomong seperti ini. Apalagi kita loh. Berarti benar ini kebijakan salah. Nah, yang ingin disampaikan di sini adalah bukan berarti kita PNS tidak boleh mengkritik secara terbuka, terutama melalui media sosial, karena itu akan semakin melemahkan pemerintah sendiri, akan semakin mendukung, bukan akan. Tetapi apa cara yang bisa kita ambil dalam melakukan kritikan? Kritikan ini bisa kita lakukan secara internal. Di internal, misalkan kalau di kelurahan, bisa loh kita misalkan japri ke Pak Lurahnya, Pak, saya punya ide nih, sepertinya ada kekurangan dalam kebijakan Bapak, misalkan. Ataupun di dalam Kementerian Keuangan, misalkan. Di Kementerian Keuangan itu ada yang namanya pengaduan menggunakan whistleblowing system.
boleh kita ajukan di sana, ataupun kita melakukan kritik dan saran melalui mekanisme sistem informasi yang ada. Kan memang sudah ada sistem informasi ya di dalam Kementerian Keuangan ya, ataupun secara nasional kita bisa melakukan kritik melalui lapor.go.id. Nah, melalui lapor.go.id itu merupakan kritik yang dilakukan yang tidak terpublish secara langsung, tetapi akan dilakukan kritik secara tertutup. Ada media-media atau ada alat-alat atau ada sarana-sarana yang telah diperuntukkan untuk kita melakukan kritik dan saran. Kritik dan saran tetap diperkenankan, tetapi seperti tadi dijelaskan oleh kelompok 3, tidak dilakukan secara terbuka, tapi menggunakan media-media formal yang memang telah digunakan. Kalau di dalam kantor-kantor di Kementerian Keuangan, saya ambil contoh, di setiap satuan kerjanya, di setiap kantornya, di setiap KPP misalkan, itu pasti ada yang namanya UKI, unit kepatuhan internal. Kalau misalkan kita mau melaporkan, itu boleh. Kita melaporkan sesuatu atau mengkritik sesuatu itu boleh. Kita melaporkan pelanggaran yang ada itu boleh. Bahkan di pengaduan di Kementerian Keuangan kita bisa melaporkan secara anonim. Artinya kita tidak menyebutkan identitas kita. Tetapi kita harus secara jelas menyebutkan hal-hal yang lainnya. What-nya apa, when-nya apa, why-nya apa, how-nya apa. Kita deskripsikan secara lengkap. Who-nya siapa, tersangka yang kita laporkan. Kitanya sendiri itu boleh anonim. Sudah diperbolehkan selama informasinya memang lengkap. Itu ya, artinya hak kritik PNS itu tidak tertutup, tapi tadi sudah disampaikan oleh kelompok 3, tidak dilakukan secara terbuka. Oke ya. Nah, kemudian sebelum saya melanjutkan mengomentari yang lain, sedikit saya sampaikan. Mohon bantuannya dong, Ketua Kelompok 1 dan 2, kok notulanya sampai sekarang saya belum terima. Nanti tolong dikirimkan ya, notula hasil presentasi dan diskusi untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk kelompok 3 bisa langsung disiapkan ya. Oke, selanjutnya, ini menarik juga ini. Mendukung orang tua kampanye. Mendukung orang tua kampanye. Selaku anak yang berbakti, saya harus mendukung orang tua yang kampanye. Gitu ya. Sebenarnya begini, pada saat ternyata kita menjadi PNS, kita tetap memiliki hak pilih. Kita tetap punya hak pilih itu. Tidak dicabut hak pilih kita. Suara kita tidak dicabut. Tetapi, hak pilih kita hanya kita gunakan untuk diri kita sendiri dan tidak kita gunakan hak pilih kita itu untuk kita suarakan untuk mempersuasi orang lain. Paham ya di sini ya? Berarti hak pilihnya itu tetap ada, tapi hanya untuk konsumsi diri kita sendiri. Bahkan kita tidak menyuarakan itu ke keluarga kita, ke istri kita, ke anak kita dan ke orang tua kita. Nah, bagaimana kalau ternyata saya mau mendukung orang tua saya dalam kampanye tersebut? Ya sudah, saya gunakan hak pilih saya pada saat nanti pilkada ataupun pemilu, maka saya akan mencoblos orang tua saya. Tidak ada yang melarang dong. Saya tetap punya hak pilih. Tetapi yang dilarang adalah saya ngomong ke istri saya yang nanti tolong waktu pemungutan suara dicoblos papa ya, itu yang dilarang. Ngomong ke tetangga, Pak Udin, gimana kabarnya, sehat? Nanti mohon bantuannya ya Pak Udin. Papa saya kan tahu Pak Udin ya sedang mencalonkan diri. Kalau memang Pak Udin berkenan, nanti mohon mendukung dan mendoakan papa saya, Pak Hadi misalkan seperti itu. Itu yang tidak diperkenankan. Memang tidak boleh sama sekali. Tadi kelompok 3 juga sudah menjelaskan dengan sangat bagus. Artinya ini memang tidak diperkenankan. Bahkan ke keluarga kita sendiri, ke anak istri kita sendiri. Artinya kita PNS memang sudah terikat tidak boleh melakukan
melakukan kampanye. Pada saat kita mengajak istri kita, pada saat kita mengajak anak kita, pada saat kita mengajak tetangga kita, itu merupakan bagian dari kampanye dan tidak diperkenankan. Ya, itu memang sudah menjadi konsep dasar yang wajib dipenuhi oleh PNS. Oke. Kemudian saya ingin mengomentari sebentar, ada catatan saya. Oh iya, ini tadi pertanyaan si Melki ice breaking ini kalau sampai dijadikan ujian ini bisa DO saya. Satu pun nggak ada bisa saya jawab. Parah emang. Entah parahnya ngaco entah gimana. Mohon maaf Pak, soalnya ada-ada. Tapi saya senang banget ya ada ice breaking sepertinya. Sebenarnya saya kemarin ada kepikiran mau menyampaikan ide juga ke kalian, tapi karena ini kelas kalian ya monggo sih diatur oleh kalian sendiri, ini kelompok kalian diatur oleh kalian sendiri. Bisa saja sebenarnya kalian membuat apa namanya ice breaking seperti bentuk Melki tadi, bisa saja kalian membuat apa namanya kayak post-test setelah kalian presentasi, kalian bikin post-test di quiz kan bisa saja ya, nggak masalah ya, sebagai bagian dari kalian belajar menghadapi kuis berikutnya, kan isinya hasil dari presentasi itu. Bisa saja kelompok membuat kuis atau membuat Kahoot, nggak masalah sih sebenarnya, artinya itu akan semakin menghidupkan suasana kelas seperti itu. Itu salah satu dan salah dua idenya. Ide-ide lain monggo silakan kalian berkreasi, sangat-sangat dibuka kesempatan untuk kalian berkreasi. Jadi saya memberi apresiasi nih kepada kelompok 3 dengan memberi warna walaupun soalnya sulit banget. Jadi kalau misalkan ini jadi soal ujian ini saya bakal DO, yakin saya. Oke ya, kemudian saya ingin mengomentari terkait mana tadi ini. Presiden. Nah, ini menarik ini. Presiden tidak cuti kampanye. Tadi juga sudah dijelaskan ya sama kelompok 3 ya. Terima kasih banyak kelompok 3 sudah dijelaskan dengan sangat baik. Memang tidak boleh ada yang namanya kekosongan kekuasaan. Karena apa? Karena presiden kita itu 2 jabatannya. Sebagai kepala pemerintahan, juga sebagai kepala negara. Berbeda mungkin dengan negara-negara lainnya. Jadi kita presidennya ini 2 jabatannya sekaligus pada satu orang yang sama. Nah, saya ingat banget, saya pernah ikut sebuah sesi bukan sosialisasi sih, sesi seminar yang disampaikan oleh apa namanya Pak Gatot apa namanya saya lupa. Yang jelas dia dosen hukum di Universitas Indonesia. Dosen hukum di Universitas Indonesia, beberapa kali muncul di ILC, Indonesian Lawyer Club. Kemudian sudah beberapa kali muncul di sana. Saya pernah ikut seminar beliau di sebuah kelas. Nah, beliau itu pernah menjelaskan seperti ini. Ini orang hukum yang ngomong ya, bukan saya. Saya hanya mengambil dari apa yang disampaikan. Bapaknya pernah ngomong seperti ini. Kalian pernah dengar nggak sih orang-orang banyak yang julid pada saat, kalian tahu julid kan ya? Tahu Pak. Oh tahu ya, tahu lah. Anak muda masa kini pasti tahu, yang sering apa namanya lihat-lihat Instagram, apalagi orang selama ini banyak posting nanya presiden kok ngajak istrinya memanfaatkan fasilitas negara, naik pesawat kepresidenan dan segala macam. Kok banyak sekali fasilitas-fasilitas negara yang digunakan oleh presiden dan keluarganya. Ada ya, mungkin kalian juga pernah bertanya seperti itu ya. Nah, oleh Pak Gatot, saya lupa namanya Pak Gatot atau siapa ya. Nanti deh ada rekamannya sih, saya rekam pada saat itu. Nah, oleh beliau menyatakan di dalam aturan hukum, menurut hukum, satu-satunya pejabat negara yang memang diperkenankan menggunakan seluruh fasilitas negara untuk dirinya dan untuk keluarganya itu adalah presiden. Memang diperkenankan, tidak hanya Indonesia, itu sudah berlaku di dunia.
sudah berlaku global. Mengapa seperti itu? Mengapa seperti itu? Karena yang namanya presiden itu memang harus dijaga secara ketat, termasuk keluarganya. Bayangkan kalau misalkan presiden kita, bukan presiden kita, presiden Indonesia atau presiden apapun, datang kunjungan ke suatu tempat di dalam negaranya sendiri, tiba-tiba dia ditusuk, misalkan. Ataupun dia ditembak misalkan, ini akan menjatuhkan tingkat kepercayaan negara lain kepada negara Indonesia. Mereka pasti akan berkata, lihat, presidennya sendiri aja bisa ketusuk, bisa ditusuk. Begitulah tingkat keamanan di negara tersebut. Itu dikatakan seperti itu. Kedua, pada saat ternyata ada anggota keluarga yang memang menggunakan fasilitas negara, itu memang hukum dasarnya, secara hukum ini, hukum dasarnya itu memang diperkenankan. Apabila ada anak presiden, apabila ada cucu presiden, apabila ada istri presiden, ikut beserta presiden di dalam pesawat kepresidenan, itu tidak mengapa. Itu tidak perlu dipersoalkan. Itu memang sudah menjadi hak presiden. Satu-satunya pejabat negara yang bisa menggunakan fasilitas negara untuk dirinya dan keluarganya. Bayangkan, kalau dia misalkan tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk dia pulang ke Solo, anaknya nikahan misalkan. Dia naik pesawat komersil. Berapa orang yang akan dirugikan oleh pengamanan presiden? Pas Pampres itu pasti akan mengosongkan bandara, pasti akan mengosongkan sebuah pesawat, pasti akan mengosongkan jalan dan segala macam. Orang akan terganggu di bandara, orang yang pesawatnya sudah duluan beli akan di-cancel oleh karena presiden naik pesawat tersebut. Karena itu bagian dari protokol pengamanan presiden. Oleh karena itu, boleh presiden naik pesawat kepresidenan. Dia pulang ke Solo. Nggak masalah, jangan julid. Memang boleh secara hukum. Ini orang hukum yang ngomong ke saya. Saya orang akuntansi ini. Saya murni mendengar dari apa yang beliau paparkan. Beliau adalah dosen hukum di Fakultas Universitas Indonesia. Seperti itu ya, jadi mohon dipahami ya. Tadi juga sudah dijelaskan oleh kelompok 3, ini terkait cutinya ya. Kalau terkait cutinya itu seperti itu benar. Memang tidak boleh ada kekosongan. Kemudian tadi apa lagi ya? WP datang dan tiba-tiba marah. Kelompok 3 juga sudah menjelaskan tadi bagaimana penanganan dari anger management. Kalian pernah nonton film Anger Management? Ini salah satu film yang lumayan bagus untuk ditonton. Saya sedikit menceritakan pengalaman saya deh. Saya memang baru di sini. Saya baru di sini dan kebetulan saya ditempatkan di seksi pelayanan. Saya ditempatkan di seksi pelayanan di KPP. Ada suatu ketika teman-teman saya, ini mohon maaf, saya murni hanya menyampaikan kondisi di ruangan saya. Kondisi di ruangan saya itu memang rata-rata diisi oleh sedikit anak dari D3 stan dan hampir sebagian besar anak dari D1 stan. Hampir sebagian besar. Artinya mayoritas jadi anak D1 bikin stan. Nah, di saat saya 3 bulan bekerja di KPP inilah saya baru tahu ternyata begitu pentingnya ilmu communication skill dan public speaking. Kalian memang harus belajar itu. Kalau nantinya ingin memberikan layanan terbaik, apabila memang kalian juga langsung bersentuhan dengan layanan. Apalagi kalian langsung bersentuhan dengan layanan, ini merupakan hal yang hampir bisa dibilang wajib kalian miliki. Communication skill dan public speaking. Terutama communication skill-nya sendiri. Pada saat ternyata ada WP datang, kemudian WP itu sudah mendaftar secara online. Sudah pendaftaran wajib pajak untuk memperoleh BWP secara online. Kemudian karena dia ngerasa entah dia belum menerima atau seperti apa, atau memang ada kendala khusus yang dia miliki, dia datang ke KPP mendaftar secara manual.
Begitu dia sudah mendaftar secara manual dengan NIK yang sama, maka di sistem akan terbaca dia sudah mendaftar secara online. Jadi dia tidak diperkenankan untuk mendaftar secara manual. Oleh si petugas, dia menyampaikan, Bapak mohon maaf tidak bisa mendaftar secara manual karena Bapak sudah pernah mendaftar secara online. Si Bapak terus ngomong, betul, saya sudah pernah daftar online, tapi saya belum dapat NPWP-nya. Sementara saya perlu NPWP ini untuk saya berikan kepada, istilahnya dia baru mau bekerja. Saya berikan kepada perusahaan saya karena perusahaan saya mewajibkan setiap pegawai memiliki NPWP. Ya, tapi Bapak sudah mendaftar online loh. Bapak nggak bisa daftar manual. Itu terus yang menjadi obrolan antara si wajib pajak dan si petugas. Nah, kemudian karena saya ada di sana, kebetulan saya ada di sana, dan saya mendengar itu, maka saya menghampiri. Dan saya menawarkan bantuan kepada si petugas. Nah, kemudian saya bisa mencoba ngobrol dengan bapaknya. Hal yang pertama saya tanyakan persis seperti yang dijelaskan oleh kelompok 3. Tanyakan dulu apa yang menjadi kepentingan atau kebutuhan dari si wajib pajak. Setelah dia menyampaikan kebutuhan dia perlu nomor NPWP. Itu intinya. Dia perlu nomor NPWP. Maka di saat yang sama saya langsung membuka sistem. Saya lihat nomor NPWP-nya, saya tuliskan nomor NPWP-nya, dan saya sampaikan ke si Bapak. Pak, karena Bapak sudah mendaftar secara online, Bapak tidak bisa mendaftar secara manual. Tetapi, nomor NPWP Bapak sudah ada nomornya ini, dan memang tidak ada kartunya Pak, karena kartunya nanti Bapak harus mencetak form tertentu. Nah, itu saya nggak tahu sama petugasnya sampaikan seperti itu. Nanti Bapak, tapi nomor ini sudah menjadi nomor NPWP Bapak, dan bisa Bapak serahkan ke perusahaan tempat Bapak bekerja. Dan nomor NPWP ini sudah aktif Bapak. Jadi tidak harus ada kartu yang menjadikan nomor NPWP ini aktif. Tapi nomor yang saya tulis ini sudah nomor NPWP Bapak dan sudah aktif. Dan bisa Bapak sampaikan ke perusahaan tempat Bapak bekerja. Selesai. Ternyata hanya itu keperluannya. Kan dia menyampaikan dia butuh nomor NPWP untuk disampaikan ke petugas. Dalam bayangan dia, nomor NPWP aktif itu pada saat dia menerima kartu. Padahal tidak seperti itu. Dan ini pada saat kondisi seperti ini saya baru dapat langsung bagaimana ternyata communication skill ini memang harus kita pelajari. Memang harus kita belajar bagaimana communication skill kita berkomunikasi kepada orang lain. Karena kebetulan saya sendiri sudah pernah ikut pelatihan communication skill, saya juga sendiri sudah pernah ikut pelatihan public speaking. Kalau public speakingnya sendiri itu kan murni hanya berbicara di depan forum ya. Tapi kalau communication skill itu murni bagaimana kita bisa memahami si pendengar. Kita bisa memahami si pendengar. Nah, ini makanya menjadi penting nantinya apabila ternyata kalian bekerja dan kalian punya kesempatan untuk mendalami ilmu communication skill ini, ambillah pelatihan itu. Ini sangat saya sarankan. Kemudian apalagi tadi? Oh ya, oke. Sebelum saya tutup, saya sudah cukup, sudah semuanya saya komentari, sudah tidak ada lagi. Oh, satu lagi, sedikit pendek, satu lagi. Kondisi pelayanan publik di Indonesia bagaimana? Kalau mau berstatus terang, mau menilai, benar-benar mau menilai dan terus jauh. Tadi kelompok 3 juga sudah menjelaskan, pelayanan publik di kita itu masih jauh apabila dibandingkan dengan negara-negara lain. Itulah mengapa setiap institusi di negara ini itu perlu melakukan reform, perlu melakukan reformasi birokrasi, karena yang namanya biaya untuk saat ini yang namanya biaya pelayanan pemerintah itu mahal. Biaya layanan pemerintah itu saat ini mahal dan menyebabkan keterbatasan atau ketidakdapatan warga negara untuk memperoleh
layanan yang dibutuhkan. Apa sih yang menjadi layanan dasar? Ini dasarnya saja ya, kita belum berbicara layanan yang lain. Baru layanan dasar yang harusnya diterima oleh setiap warga negara. Layanan atas makanan, layanan atas kesehatan, layanan atas pendidikan. Apabila ternyata negara tidak turun tangan atas layanan yang menjadi hak dasar, maka apabila warga negara yang dibiarkan untuk saling berlomba-lomba memperoleh layanan terbaik tanpa ada intervensi dari negara, maka yang namanya pendidikan itu akan mahal, yang namanya kesehatan itu akan mahal, dan warga negara hanya pasti akan berusaha memenuhi hak dasarnya, yaitu hak untuk memenuhi kebutuhan makan. Oleh karena itu, apabila ternyata ada warga negara yang tidak memperoleh hak pendidikan, hak kesehatan, maka yang paling pertama yang dia kejar adalah hak untuk memperoleh kebutuhan dasar, yaitu makan. Maka tidak heran kita akan melihat di jalan-jalan banyak orang mengemis, anak-anak mengemis. Dia akan memilih mengemis daripada bersekolah, karena bersekolah mahal. Dia akan memilih mengemis karena itu kebutuhan dasar dia untuk makan. Kemudian itu akan menjadi lingkaran setan. Orang tuanya, mohon maaf, orang tuanya yang memang miskin, anak-anak, kemudian mereka tidak bisa mengakses kesehatan dan pendidikan dengan baik karena negara lepas tangan misalkan, dan mereka memilih untuk mengemis dan mereka tidak sekolah, maka mereka tidak akan bisa memperoleh kesempatan untuk semakin sukses atau bekerja dengan jauh lebih layak. Mereka akan tetap mengemis, maka anaknya akan menjadi miskin, anaknya lagi akan menjadi miskin, anaknya lagi akan menjadi miskin, dan seterusnya. Oleh sebab akses dasar tidak diintervensi oleh negara. Inilah wajibnya negara hadir untuk memastikan hak dasar warga negara itu terpenuhi. Jangan sampai dibiarkan kepada pasar bagaimana jalannya pendidikan, bagaimana jalannya kesehatan, yang muncul hanya orang berlomba-lomba untuk memperoleh akses kesehatan dan pendidikan terbaik dengan harga berapapun yang ditawarkan. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Oleh karena itu, ini menjadi penting. Ini baru berbicara layanan atas hak dasar. Sebenarnya layanan yang ada dari seluruh layanan pemerintahan yang ada itu wajib dilakukan reform, yang pada akhirnya setiap layanan dari seluruh kementerian, seluruh lembaga, seluruh pemerintah daerah ini akan saling bahu-membahu membentuk sebuah negara di mana Indonesia terwujudlah sebuah negara Indonesia, di mana layanan di Indonesia, layanan publik di Indonesia itu layanan yang sudah sangat baik dan bersih. Ini yang nantinya akan diakui oleh dunia. Tapi untuk saat ini, bagaimana arahnya? Dengan hadirnya kelas ini, dengan hadirnya mata kuliah ini adalah salah satu upaya bagaimana ternyata kita ingin menuju ke sana. Walaupun terlihat kecil, tetapi nanti ke depan kalian akan berkeluarga, kalian ke depan akan punya suami, kalian ke depan akan punya istri, kalian ke depan akan punya anak. Dengan konsep yang sudah kalian terima, kalian akan mengajarkan anak-anak kalian konsep tersebut. Dan seterusnya kita akan membentuk sebuah komunitas di mana pada akhirnya sebuah generasi akan muncul di mana generasi tersebut yakin betul yang baik betul-betul baik, yang buruk betul-betul buruk, bukan atas sebuah kesepakatan dari sebuah komunitas, bukan atas konvensi dari sebuah komunitas yang menyatakan bahwasanya ini baik dan ini buruk, tetapi memang dari nilai dasar prinsip moral tertinggi yang menyatakan bahwasanya ini baik dan ini buruk. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kalau boleh nih saya request ke kalian di pertemuan kita berikutnya, nanti mohon kelompok yang presentasi itu terserah seperti apa, tapi karena presentasi agak lama mungkin agak berat ya, tetapi karena saya hanya di sesi awal dan di sesi akhir saja,
kalau boleh, kalau kalian berkenan, dihidupkan kameranya ya, kalau kalian berkenan. Karena ternyata tadi juga saya rasakan di kelas yang pertama, agak kurang enak. Jadinya saya hanya ngobrol sama laptop dan hanya melihat muka saya sendiri. Sementara tidak melihat wajah audiens sama sekali. Jadinya agak kurang gimana gitu. Murni karena selama saya ngobrol seperti ini kalau misalkan semuanya off, itu saya seperti ngobrol ke laptop, serius beneran. Jadinya kayak kurang enak aja gitu rasanya. Jadi kalau memang boleh, nanti di awal-awal sesi saja, sama di akhir-akhir sesi dihidupkan saja. Kecuali memang sangat tidak memungkinkan untuk kalian menghidupkan kamera. Mungkin. Sangat-sangat tidak memungkinkan atas alasan-alasan yang mendesak, itu silakan, monggo. Tapi beberapa yang misalkan bisa menghidupkan kamera, kalau boleh ini harapan saya, permohonan saya ke kalian, dihidupkan aja kameranya, karena supaya saya bisa sedikit melihat mimik wajah. Karena serius kalau misalkan mati semua, saya jadi kayak ngobrol sendiri ke laptop, jadi nggak enak. Oke ya, oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Saya akhiri sampai di sini. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak semuanya atas partisipasinya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.